waktu 5 menit sambil ibu mempersiapkan. Oke, ketua kelasnya mana? Dia. Oke, silakan disiapkan kelasnya dulu. Oke, jadi untuk mengawali pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, silakan didengar namanya Adek, dilihat kan di papan. Muhammad Halaki. Oke, ada Adli Biadala. Oke, Aini Marifa. Oke, Alif Fikri. Oke, hadir. Alia Faiza. Oke, Aliza Fatimah. Oke, Amira Zalia. Oke, hadir. Andi Fitrah. Izin kemana? Oh, lomba. Oke, jadi dispen ya. Andi Marsha. Oh, sama ikut izin juga. Oh ya, berarti sama Andi Fitrah sekelompok. Lomba apa? Oh, video. Jadi lomba video, buat video film nasional. Oke. Nanti Jerman? Oh, satu kelompok juga. Oke. Anissa Yumi. Oke. Oh, maaf. Hadir ya. Oke. Anissa Reski. Oke, hadir. Anissa Tasmira, Ami. Oh, hadir. Apriliano, mana? Apriliano. Sakit apa? Oh, cacar. Baru dapat cacar. Oh, iya. Akhilatia. Oke. Alia Kifa. Oke. Ayat Husna. Sakit juga. Sakit apa? Oh, demam. Ayo dia. Sakit juga. Ini ayo dia kenapa? Oh, sakit perut. Dewan. Jadi Ibu Paisa. Oh iya. Sudah dijawab sama waktunya? Oh, sebentar dijemput. Oke. Azatul Lafifah. Oke. Dewi Kalista. Oke. Bella Angelia. Oke. Sisar Kunzer. Oke. Cantika Amira. Cantika hatinya simpan dulu ya. Ya, sebentar baru main lagi. Cantika Putri. Oke. Marisa. Oke. Ya, kenapa? Oh, putra lagi silakan. Dia ke kelas ya. Oke, Fikri Nahla, Fikri hadir, tapi di ruang BK. Kenapa bisa di ruang BK? Oh, ada temannya berkelahi, dia vaksin. Oke, tapi kembali. Oh ya, ada dulu kasih hadir aja dulu ya. Ismi Azima. Oke, Jasmine. Keisha. Oke.
Fahmi, tes apa? Oke. Absensi. Oke, bisa dilihat di papan. Oke. Oke, adik-adik, siapa yang masuknya materi minggu lalu? Atau sudah ada yang lupa? Oke, Afan, boleh? Oke. Oke, benar, tahan dulu. Oke, jadi materi minggu lalu kita belajar tentang digitalisasi kebudayaan di Indonesia. Bagaimana kalian sebagai kelas digital bisnis pariwisata mempromosikan potensi-potensi budaya dan wisata yang ada di daerah kalian. Kemarin tugasnya di daerah kalian masing-masing kan? Oke, benar. Lalu kita akan bergerak ke materi selanjutnya. Oke, masih blank kosong ya, masih blank kosong. Oke, nah, siapa yang pernah melihat kids mode di handphone? Ada yang punya kids mode di handphone? Oh, adiknya. Tabnya mamanya. Oke, di tabnya mamanya. Adiknya. Oh, tab apa? Samsung. Oh, iya. Good. Nah, kita apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat kids mode yang ada di tab? Oke. Boleh silakan. Oke, kenapa dikasih pakai kids mode? Benar, supaya adiknya tidak sembarangan buka situs. Oke, nah di kids mode seperti di Samsung itu, kita bisa memantau apa yang ditonton, apa yang dibuka, dan ada timekeepingnya ya. Dia itu semacam kayak adiknya boleh pakai HP dari jam sekian, kalau sudah nanti terlock. Oke, nah. Penyaringan konten negatif. Nah, ada kaitannya kan dengan tadi pertanyaan ibu yang tentang kenapa dipakai kids mode, karena untuk menyaring konten negatif. Oke, paham? Nah, untuk hari ini kita akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran di mana adik-adik sekalian akan memahami mengapa penyaringan konten negatif itu penting. Oke, mengapa penyaringan konten negatif penting dan apa dampaknya jika konten tidak disaring? Nah, jadi dua tujuan pembelajaran itu akan kita capai setelah menyimak materi ini. Oke, apa sih penyaringan konten negatif? Oke, boleh perhatian kalian. Nah, jadi penyaringan konten negatif itu upaya membatasi akses terhadap informasi ilegal, tidak bermoral, hoax, perjudian, dan pornografi yang dapat merusak moral serta menyebabkan konflik. Oke, garis bawahi merusak moral serta menyebabkan konflik. Oke, ada yang tahu kenapa kita harus menggarisbawahi dua dampak tersebut? Oke, baby silakan. Oke, benar. Oke, tangannya dulu. Baik, kenapa bisa merusak moral? Karena kecanduan. Ya, kecanduan. Lalu menyebabkan konflik. Nah, kalian pernah dengar tidak ada teman-teman kalian di sekolah lain yang dipanggil ke ruang BK ketahuan menyimpan video tidak senonoh di HP-nya saat razia? Pernah kan? Oke. Oh, ada teman ya. Aduh, nanti tolong dinasehati. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak menyaring, tidak membatasi akses terhadap informasi yang dia dapat. Kita semua sudah belajar kemarin kan di etika digital. Kemarin bagaimana caranya kita memahami aturan dalam berselancar di dunia maya. Oke. Apa sih jenis-jenis konten negatifnya? Oke. Yang pertama yang tentunya kita tahu ada pornografi dan porno aksi.
gambar atau video yang menonjolkan bagian tubuh tertentu. Lalu perjudian online, situs atau aplikasi yang mempromosikan taruhan. Kalian pernah tidak buka aplikasi terus teralihkan ke tab browser, langsung membuka aplikasi yang tidak jelas, yang ada gambar-gambar dewa-dewanya itu yang petir-petir. Nah, itu salah satu contoh aplikasi judi yang saat ini masih diupayakan untuk dibatasi oleh pemerintah. Lalu hoax dan informasi berita bohong yang bertujuan menipu atau menimbulkan keresahan. Biasanya di grup WhatsApp ibu-ibu, kan? Di grup WhatsApp ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, coba kalian cek, atau mungkin pernah dengar cerita kalau ibunya sering, "Nak, ada ini berita bagus, katanya mau begini, katanya mau gempa." Nah, kalian wajib memberitahu kepada orang tua kalian, ibu, bapak, cross check dulu, jangan sampai beritanya membuat orang panik dan heboh. Oke? Nah, lalu cyberbullying dan ujaran kebencian, kekerasan verbal atau konten yang menyebabkan merendahkan pihak lain. Oke? Nah, coba Akila, boleh kasih contohnya? Oke, benar sekali. Tolong, body shaming termasuk cyberbullying, termasuk ujaran kebencian. Tolong untuk adik-adik sekalian dijaga ketikannya. Ketikannya tuh bisa menyakiti hati. Oke? Gak boleh bilang temannya bodoh, gemuk, gak boleh. Kita harus pandai-pandai memposisikan diri juga apa yang terjadi kalau kita ada di posisi korban. Oke? Nah, lalu kekerasan ekstrem, video atau gambar yang menampilkan kekejaman terhadap manusia atau hewan. Ini sering ada di negara-negara luar. Kemarin ibu baru lihat beritanya di negara Cina. Boleh nanti di search, tapi sebaiknya jangan karena itu sangat mengerikan. Oke? Lalu, gimana sih cara menyaring konten negatif? Nah, penerapan literasi digital, melatih dan untuk memilih, menganalisis informasi sebelum membagikannya. Cek validitas. Kalian tahu ada organisasi bernama Mafindo, masyarakat yang melek akan penyebaran hoax dan berusaha menanggulanginya. Oke. Itu dia mempunyai sebuah alat atau aplikasi yang bisa mengecek hoax dari web tersebut. Oke. Lalu pengaturan privasi dan filter. Nah, siapa yang suka di privasi Instagramnya? Oke. Siapa? Oh ya, ada setan akun juga. Oke. Jadi kita harus pintar-pintar memprivasi dan memfilter apa yang akan kita cari. Bisa saja kalau kita mencari sebuah berita, itu kan tercampur dengan informasi yang lainnya dan itu sangat berbahaya. Digital detox. Nah, ini tuh cewek-ceweknya ketika sudah merasa lelah dan jenuh, simpan HP-nya, matikan HP-nya. Oke. Pergilah ke tempat-tempat yang kata anak-anak zaman sekarang itu healing. Oke, laki-lakinya senang mendaki, boleh simpan HP-mu, matikan dan nikmati alam. Itu adalah proses untuk healing yang baik, proses untuk penyembuhan diri dari aura-aura negatif dari konten-konten yang ada. Kenapa kalian biasa melihat orang-orang itu stres? Karena fisik dan mentalnya itu drain out. Oke? Lelah, membuka HP, kena radiasi juga itu berbahaya. Oke? Nah, edukasi keluarga, mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet. Yang punya adik atau bahkan orang tuanya sekalian tolong didampingi. Karena apa? Akan berbahaya jika satu orang tidak aware itu akan menjerumuskan yang lainnya dan itu sangat berbahaya. Dan kalian ini siswa dan siswi yang bersekolah di SMK Telkom yang melek digital, tolong diperhatikan edukasi
persuasi itu bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu dengan tutur kata dan bahasanya yang lembut. Pak, hati-hati Ki, jangan Ki asal percaya. Kalau kita marah memberitahunya, orang tua tak marah, om tak marah, tidak selesai suatu permasalahan. Oke? Paham? Paham? Oke. Next. Cara melaporkan konten negatif. Aduan konten Kominfo, website aduan-konten.id atau email ke aduankonten@komintiji.go.id. Ada fitur laporan media sosial menggunakan report atau laporkan kalau bahasa Indonesia di Instagram, Twitter, X sekarang, Facebook, bahkan di WhatsApp itu ada fitur laporkan. Jadi nanti data-data yang dilaporkan itu akan terkalibrasi dan akan mengurangi konten-konten tersebut di HP kalian saat kalian membukanya. Itu salah satu langkah yang cepat dan less cost, kurang dari biaya. Oke, boleh diperhatikan apa dampak jika tidak disaring? Kerusakan moral, konflik sosial, kejahatan siber. Nah, coba Adi Marsha beri ibu contoh seperti apa kerusakan moral. Benar. Contohnya seperti anak-anak yang berucap kasar. Anak SD sudah mengucapkan kasar, mengerti kasar, itu merusak moral. Moralnya yang ada di generasi Indonesia muda sekarang. Lalu konflik sosial. Siapa yang mau memberikan contoh? Haraki boleh, silakan. Benar. Oke. Nice, tepuk tangannya dulu Haraki memang ini. Diam-diam tapi ternyata mampu memberikan data yang faktual. Benar, konflik sosial ini timbulnya akibat perpecahan, akibat hoax. Sering sekali kita dengar ada RT satu dengan RT yang lainnya saling berkelahi, saling anak-anak mudanya itu saling lempar-lempar saja. Karena apa? Mereka mempercayai berita-berita yang disebarkan oleh temannya melalui akun media sosial. Dan itu sangat berbahaya. Kejahatan siber, pencurian data pribadi akibat klik konten berbahaya. Siapa sini yang sering melihat ada berita kalau di dalam WhatsApp itu sekarang ada kurir yang memberikan resi itu dari berbentuk Excel atau program. Begitu dibuka, hilanglah datanya, hilanglah uangnya di bank. Ada yang pernah? Jadi dilaporkan, lalu dananya kembali? Tidak. Ini bahayanya adek. Kita mengklik, kita melaporkan kehilangan, kerugian atau sesuatu, tapi pihak-pihak yang berwajib mengatakan bahwa itu kesalahan kita. Memang benar karena kurangnya literasi digital kita. Kalau literasi digital kita itu kurang, dan itu akan sangat berbahaya. Kita bisa sembarang mengklik link apalagi yang ada embel-embelnya kayak free uang 1 juta, siapa yang tidak mau uang gratis. Itu sangat berbahaya. Paham? Yang di belakang bisa mendengar suara ibu? Aman? Ibu ada studi kasus. Ini tugas rumah ya, kita bahas dulu gak apa-apa. Studi kasus ini, pertama, Doni kecanduan aplikasi judi online. Ia bahkan sampai meminjam uang dari temannya untuk berjudi. Suatu ketika, ia merugi hingga jutaan rupiah, dipecat oleh bosnya dan diusir ke rumah. Sudah jatuh, tertimpa tangga, masuk lagi di kubangan. Lalu yang kedua, Nabila sering memberikan komentar jahat di akun sosial medianya. Suatu hari ketika seorang temannya sedang live,
Mungkin dia live IG atau live TikTok. Nabila menghujaninya dengan komentar negatif hingga membuat temannya merasa tidak nyaman. Oke, paham soalnya? Jadi tugas kalian ini adalah jika kamu menjadi teman dekatnya Doni dan Nabila, bagaimana komentarmu tentang aksi keduanya? Apa yang kamu lakukan? Apa dampak dari perilaku keduanya? Bagi diri sendiri, teman, dan masyarakat. Jadi nomor 3 itu ada 3 jawaban. 3. Oke, ada diri sendiri, teman, dan masyarakat. Unggah jawabanmu ke dalam format PDF. Jadi diketik di Word, lalu dikompres ke PDF. Minimal 200 kata. Oke, kenapa ibu minta 200 kata? Karena ibu ingin melihat bagaimana nalar kalian, bagaimana kalian berpikir kritis. Oke, minimal lebih bagus lagi kalau lebih. Dan kumpulkan ke grup WA. Kita ada kan grup WA-nya? Oke, tolong nanti ketua kelas dibantu. Lalu untuk hari ini kita akan mengerjakan LKPD. Oke, tugas individunya per orang ya. Ibu sudah share di grupnya, silahkan dibuka, di-download dan diketik. Oke. Contoh kasusnya ini adiksi berujung petaka. Oke. Boleh langsung nanti dibaca. Jadi secara garis besar ini cerita tentang Rizky, kelas 12 SMK di sebuah kota kecil, punya orang tua pedagang, besar harapannya agar Rizky menjadi orang sukses. Nah, Rizky melakukan sesuatu yang kita sebut sangat berbahaya sehingga berujung pada hampir tidak lulus. Oke, silakan dibaca untuk lebih lengkapnya soalnya. Lalu soalnya ini berikan komentar terhadap perilakunya Rizky. Mengapa tindakan Rizky sangat berbahaya dan jika kamu menjadi PLD apa yang akan kamu lakukan? Oke. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup? Oke, cukup. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke. Setelah ini mata pelajaran apa, Dek? Oh, dasar program. Siapa gurunya? Pak Herul. Oke. 1 menit lagi. Oke. Silakan yang sudah tolong dikumpul di grupnya. Oke, yang sudah silakan dikumpul di grupnya. Oke, sudah ada 30. Bukan. Oh, sorry, maaf, 23 orang. Oke. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya, hasil penalarannya? Oke. Jasmine. Oh, silakan Jasmine. Boleh dari tempatnya? Oke, boleh silakan berdiri dan bacakan. Oke. Benar. Oke, benar tentang dong. Oke. Dari lainnya? Adli sudah? Berani? Oke, silakan Adli berdiri. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Ada jawaban lain atau gagasan lain? Oh, Cantika. Oke, silakan. Oke, pelan-pelan, tidak apa-apa, pelan-pelan. Oke, bagus kan, tepuk tangan Cantika. Oke. Jadi, jawaban yang kalian berikan itu sudah sangat bagus. Ibu menghargai kalian. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum mengumpulkan, tidak apa-apa. Ibu akan menunggunya sampai selesai mata pelajaran hari ini. Oke. Saat selesai sekolah. Oke, boleh. Oke. Lalu adakah yang ingin memberikan kesimpulan hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini?
Mau angkat tangan atau ibu tunjuk? Oke. Oke, berarti ada yang ibu tunjuk, ada yang angkat tangan. Oke, boleh. Oke, jadi yang ibu tunjuk dulu ya. Oke, yang ibu tunjuk. Acila bisa? Oh iya, boleh. Silakan. Oke. Oke. Oh, singkatnya nggak apa-apa. Tepuk tangan. Oke. Yang memberanikan diri, yang ingin membantu kelas kita untuk memberikan kesimpulan. Oke. Oh ya, hari ini lagi boleh. Hari ini Harati sangat semangat ya. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan lagi. Benar, jadi hari ini kita belajar tentang penyaringan konten negatif, tentang bagaimana sebuah konten di media sosial kita berikan penyaringan, memahamkan diri untuk memberikan penyaringan terhadap konten negatif agar kita tidak terkena dampaknya. Contoh dampaknya, konflik sosial, benar. Lalu, depresi, benar. Oke, berarti semuanya sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, untuk minggu depan tolong teman-teman diperhatikan tugasnya belum kumpul. Oke, karena kita sudah mau masuk di penginputan nilai akhir. Oke. Oke, ada masukan dan saran? Oke, benar. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ibu ada salah dan salah ucap. Oke, mohon maaf sekalian. Oke, boleh ketua kelasnya pimpin doa. Oke. Amin. Baik, sampai ketemu minggu depan di jam yang sama, Senin Selasa kan? Oke, berarti ketemu hari Senin. Tolong tugasnya diperhatikan. Oke.